Perkenalkan, nama saya Maria Cendana Kurniati, NPM 24103392, kelas 2024 ya. Di sini saya akan memilih topik itu tentang drama anak. Yang pertama itu penjelasan tentang drama anak. Drama anak adalah sastra yang berbentuk tujuan atau pentas teater dibuat khusus untuk anak-anak. Itu drama ini bisa menggunakan bahasa yang sederhana, terus karakter yang sederhana itu untuk menarik karakter, mengajak anak-anak berimajinasi dan belajar berkomunikasi dan mengembangkan ekspektasi diri. Terus yang kedua itu di sini saya akan menjelaskan tentang unsur konten atau isi topik drama anak. Nah, yang itu yaitu karakter isi drama anak itu. Drama anak memilih ciri khas sendiri untuk menjelaskan secara singkat itu latarnya seperti apa. Contohnya yang di dekat itu kehidupan anak-anak sehari-hari, itu yang saya ambil itu yang menggunakan di pemahaman contoh tema yang sering kita angkut dalam setiap hari-hari itu. eh, eh, Tema yang saya ambil itu untuk ke anak-anak itu tentang persahabatan, terus kejujuran, terus keberanian, dan karakter anak tersebut. Terus yang keberikutnya itu struktur drama anak, terdiri di atas pembukaan, komposisi, konflik, puncak cerita, kimias, dan penjelasan resolusi. Struktur ini membentuk anak-anak memahami alur cerita dan belajar yang menyusun narasi secara urut. Uh, Narasi secara urut itu yang anak-anak itu bisa memahami secara sendirinya, bisa mengerti dengan alur ceritanya. Itu yang saya jelaskan tentang struktur drama anak. Manfaat drama anak itu memiliki kemampuan berbicara dalam berbahasa, meningkatkan karakteristik, mengakses kemampuan berargumen dan bekerja sama, serta mengembangkan, merangsangkan kemampuan dengan belajar sama, serta menggunakan nilai-nilai kehidupan bermanfaat. Itu contoh sederhananya itu misalnya drama anak itu berjudul berjudulnya itu Persahabatan Si Kancil, ya, yang mengajarkan pengertian persahabatan yang kejujuran, menilai adegan-adegan yang mudah diikuti anak-anak untuk dalam kehidupan sehari-hari. Itu mengikuti drama persahabatan dari Kancil tersebut. Itu yang ketiga itu relevansi dengan anak-anak untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia disertakan dasar bahasa Manggarai di daerah Manggarai NTT. Itu menghubungkan dengan karakter budaya lokal. Drama anak bisa dikembangkan dengan menggunakan atau mengaitkan cerita rakyat atau tradisi dalam Manggarai, tradisi dalam sebuah Manggarai itu seperti di daerah Manggarai. Terus sehingga anak-anak itu tidak hanya belajar tetapi juga mengapresiasi budaya kita sendiri, itu budaya Manggarai. Itu yang berikut itu meningkatkan kemampuan bahasa lisan, itu dalam pembelajaran berbahasa Indonesia itu. Drama anak itu mendorong siswa untuk berbicara sopan, spontan, percaya diri, hal-hal yang penting untuk mempelajarinya. Itu dari drama anak yang saya kutip dari meningkatkan kemampuan dari relevan dengan bahasa Manggarai itu. Karena kalau anak-anak itu tidak belajar bahasa Manggarai itu dan tidak mengikuti budaya Manggarai itu, mereka akan melupakan tentang kesopanan di budaya di Manggarai dan tidak akan meningkatkan budaya Manggarai. Karena contohnya itu kan, salah satunya itu kita harus bisa mengerti bahasa Manggarai, memahami budaya Manggarai, dan supaya anak-anak juga tahu budaya Manggarai itu seperti apa, ciri khas budaya Manggarai itu seperti apa, dan kemampuan berbahasa Manggarai itu harus lebih meningkat, dan memahami konsep-konsep budaya Manggarai itu juga penting untuk meningkatkan anak-anak supaya bisa berbicara dengan bebas, berbicara dengan sopan atau kemampuan-kemampuan lainnya. Terus yang berikutnya itu pengembangan karakter dan nilai-nilai lokal. Itu drama anak yang mengandung nilai-nilai khas Manggarai itu harus memahami dulu tentang nilai-nilai lokal, tentang nilai-nilai budaya Manggarai, tentang kebudayaan Manggarai, seperti gotong royong, penghormatan pada alam atau leluhur,
Terus dapat membentuk karakter siswa secara menyeluruh supaya siswa tersebut tidak lupa dengan kebudayaan Manggarai atau leluhur-leluhur Manggarai, atau tentang prinsip-prinsip yang ada di Manggarai itu, tentang kebudayaan Manggarai. Pokoknya harus selalu ada tentang kebudayaan Manggarai. Yang kedua itu tentang media pembelajaran aktivitas menyenangkannya, yaitu seperti dengan drama itu pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tidak menonton dan sehingga eh, meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut di SD untuk umumnya untuk lebih suka aktivitas praktis dalam bermain, tapi bermainnya itu juga tidak yang terlalu di luar dari drama anak tersebut, harus yang sesuai dengan aktivitas praktis tersebut, harus sesuai dengan aktivitas anak-anak pada umumnya. Terus materi tersebut dapat diperkaryakan dalam contoh adegan singkat, itu visual atau perayaan dan ajakan, atau guru dan siswa itu dapat mengembangkan drama ya sebaik mungkin dengan media belajar tentang drama anak tersebut. Terima kasih.